Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Indonesia rasanya sudah langganan mengalami bencana alam. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir bandang dan tanah longsor. Jika berlangsung lama, ancaman suatu wilayah tenggelam dan hancur bisa saja terjadi. Diprediksi ada salah satu pulau di Indonesia yang terancam tenggelam. Al-Quran juga bahkan menjelaskan penyebab kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Lantas, pulau apakah di Indonesia yang terancam tenggelam? Apa saja penyebab utama kerusakan lingkungan? Bagaimana Al-Quran memperingati umat manusia terkait terjadinya bencana alam? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah diprediksi bakal tenggelam. Salah satu wilayah yang paling sering disebut akan tenggelam adalah ibu kota Indonesia, yakni Jakarta. Penyebab utama suatu wilayah terancam tenggelam karena adanya pemanasan global, yang mana pemanasan global menyebabkan gunung es di daerah kutub mencair. Imbasnya akan meningkatkan volume air di permukaan laut. Beberapa daerah yang diprediksi akan tenggelam itu berada di kawasan yang mengalami kenaikan permukaan air laut, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah. Wilayah yang terkena imbasnya seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk Jakarta sendiri, penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2017. Fenomena penurunan permukaan tanah bisa menyebabkan tanah ambles. Dalam kasus di Jakarta, penurunan permukaan tanah terjadi secara berkala. Bukti dari penurunan permukaan tanah bisa dilihat dari pemukiman di sejumlah wilayah Jakarta Utara yang kini terendam air laut. Di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, sebuah masjid bernama Wal Aduna terendam air laut secara permanen. Masjid tersebut sudah hampir 1 dekade tak dapat difungsikan. Padahal, dahulu masjid ini menjadi tempat ibadah para nelayan yang tengah bersandar. Dampak dari adanya penyusutan tanah yang sudah jelas terlihat adalah wilayah di pesisir Jakarta Utara. Masuknya air laut ke wilayah Jakarta menyebabkan pori-pori batuan yang mencemarkan air tanah. Menurut catatan Badan Geologi, intrusi air laut sudah mencapai wilayah Monas sebagian utara. Masalah lainnya adalah banjir bandang yang kerap meregang di wilayah Jakarta. Sekitar 50% wilayah Jakarta disebut memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal idealnya kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimum 50 tahunan. Tak hanya ancaman banjir, wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung api yaitu Krakatau dan Gunung Gede. Ada juga potensi gempa bumi hingga menyebabkan tsunami. Jika sederet bencana alam yang menimpa Jakarta ini terus terjadi, bukan tak mungkin Jakarta akan tenggelam dan hancur. Fenomena tenggelamnya satu wilayah memang ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran secara tegas memberi peringatan perbuatan-perbuatan manusia yang menyebabkan kehancuran suatu wilayah. Seperti apa bentuk peringatan Al-Quran perihal ancaman tenggelamnya Jakarta? Bencana alam yang mengancam Jakarta tenggelam disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Al-Quran secara tegas memberi peringatan bahwa sebagian kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah karena ulah manusia sendiri, yaitu perbuatan manusia yang tak mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Waziz menjelaskan makna ayat tersebut. Ia memaparkan bahwa semua kerusakan atau musibah yang terjadi di bumi ini merupakan hukuman bagi umat manusia. Karena perbuatan-perbuatan tersebut, kerusakan lingkungan terjadi, agar manusia tahu dan menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terhadap setiap amal. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan sebagian balasannya supaya menjadi contoh balasan atas ulah manusia. Ahli tafsir dan makosyid syariah dari Tunisia bernama Sheikh Tahir Ibnu Asyur
juga menjelaskan penyebab utama kerusakan lingkungan. Hal itu dijelaskan berdasarkan tafsir dari Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Penyebab pertama adalah manusia mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, segala sesuatu yang telah ditetapkan fitrahnya diubah. Semisal air yang fitrahnya adalah alat bersuci, sehingga harus bersih dan suci. Namun tidak dapat digunakan karena tercemar oleh limbah industri. Akibatnya, menyebabkan kerusakan pada habitat alam. Penyebab kedua adalah perilaku zalim manusia dengan lingkungan yang mengeksploitasi alam semaunya tanpa melakukan perbaikan. Ketiga, yaitu menyombongkan diri. Sebagaimana sebagian dari kita yang kerap berlaku semena-mena, sombong akan kemajuan teknologinya dan mengeksploitasi alam hingga menyebabkan kerusakan. Kemudian yang keempat, umat manusia kerap memperturuti hawa nafsu, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya untuk menguasai alam dan menjara sumber dayanya. Penyebab kelima adalah menyimpang dari keseimbangan alam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam raya berikut bumi dan isinya dengan keseimbangan. Berbagai kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di darat, laut, dan udara. Namun, manusia merusak keseimbangan yang ada dengan melakukan kerusakan pada alam, seperti pembakaran hutan dan sebagainya. Keenam, manusia kufur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kegelisahan, kelaparan, hingga bencana alam yang mengancam wilayah bisa saja tenggelam. Perlu kita ketahui bahwa semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertasbih dan bersujud padanya. Oleh karena itu, manusia tak boleh semena-mena terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak boleh seenak maunya eksploitasi hutan, gunung, lautan, dan hewan. Juga perlu diingat bahwa manusia diciptakan menempati muka bumi untuk menjalankan peran sebagai khalifah. Manusia seharusnya menegakkan keadilan, menebar kebaikan, dan kemaslahatan bagi setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya manusia memakmurkan bumi, mencintai dan menjaga keseimbangan alam. Tindakan merusak alam termasuk bagian dari dosa karena maksiat. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran telah memberi peringatan. Jika melanggar aturan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang lingkungan atau alam semesta, maka manusia akan terjatuh pada dosa. Jika kita sebagai manusia tidak menanam atau tidak menata, sama saja dengan merusak, hingga pada akhirnya akan berbuat kezoliman. Manusia menanam pohon agar bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terciptalah kemakmuran. Sahabat beriman, kita sebagai manusia, sebagai khalifah, harus selalu memberikan keteladanan dengan menjaga keseimbangan alam. Jika hal ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita semua mengharapkan hidup yang makmur dan jauh dari bencana alam. Bukankah kamu sudah merasakan betapa menderitanya kita sebagai akibat dari kerusakan lingkungan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.